Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kita lanjut ya. Di sini pada bagian lab, Guide Lab Creating an Amazon RDS Database. Oke, di sini secara overview dan juga objektif, secara tradisional dalam membuat base data dapat menjadi proses yang kompleks. Dibutuhkan seperti ada seorang admin base data dan juga admin sistem. Tapi di cloud kita dapat menyederhanakan prosesnya, tidak ribet dan tidak perlu memakan waktu yang panjang. Itu menggunakan Amazon RDS. Oke. Nah, di sini ada beberapa tahapan penyelesaian pada lab kali ini. Membuat database Amazon RDS dan mengkonfigurasi aplikasi web untuk terhubung ke instance database. Dua tahapan yang akan kita kerjakan. Oke, di sini selanjutnya sambil kita tunggu ya, jadi kita tunggu labnya berjalan, kita overview dulu terkait dengan apa yang akan kita kerjakan. Nah, di sini pada bagian tugas pertama kan di sini creating Amazon RDS database. Nah, di sini kita akan membuat database MySQL khususnya ya, MySQL pada VPC. SQL di sini adalah sistem manajemen database rasional yang dimana dia open source yang memang populer sehingga tidak ada biaya lisensi dari perangkat lunak gitu. Nah, di sini di bagian awal sistem konsol nanti kita bisa masuk ke RDS, create database ya. Kemudian di sini kita di bawah engine optional pilih MySQL, database yang akan kita buat, lalu setelah itu atur template ya, serta opsi availability dan durasinya, dev test ya di sini. Oke, kemudian pada bagian setting, konfigurasi opsi-opsi seperti kayak DB instance gitu kan. Diberi nama ini, master username juga dikasih nama admin dan lain sebagainya. Sampai akhirnya mengikuti tahapan dan kita create. Oke. Selanjutnya kalau misalkan di tahap kedua itu kita akan mengkonfigurasi komunikasi aplikasi web dengan instansi database. Nah, di sini lab ini secara otomatis dia akan menyederhanakan proses deploy ya, yaitu sebuah instansi Amazon EC2 dengan aplikasi web yang memang sudah berjalan. Nah, di sini kalau kita lihat di bagian atas, bagian IAWS detail ini ya nanti. Di bagian ini kita bisa lihat value pada bagian app server public ini. Nah, nanti di sini kita buka seperti itu, oke? Kita coba jalankan. Oke, kita buat ya di sini untuk bagian create database. Ini biar standar pada grade-nya. Kemudian di sini kita pilih MySQL.
Kemudian bagian template kita ganti jadi div test. Availability-nya juga ya di sini. Availability-nya ganti jadi sini apa ya? Availability-nya ganti jadi single DB instance. Oke, setelah semuanya sudah, kita mengikuti pada panduan ini, kemudian kita create database.
Oke, di sini dia masih membuat ya. Kita tunggu sampai dia statusnya berhasil. Oke, di sini dia sudah tersedia ya. Kemudian kita lihat pada tahapan kedua. Di tahapan kedua di sini ada konfigurasi buat application komunikasi with a database instance. Konfigurasi antar komunikasi aplikasi web dengan instance database. Secara otomatis di sini akan menyebarkan atau deploy sebuah instance Amazon S2 dengan aplikasi web yang sedang berjalan. Nah, di sini kita menggunakan alamat IP ya. Alamat IP bagian OS di sini. App server publiknya. Kita buka browser. Bagian setting. Oke, kita coba. Pada bagian endpoint di sini kita copy, kita masukkan. Oke. Kemudian bagian database di sini kita masukkan coba kita add ya. Kita add di sini kita isi yaitu misalkan topik quality-nya kita kasih 10 misalkan. Kita submit. Oke, dia bertambah ya. Coba kita hapus. Oke, coba kita edit. Ini kita jadiin 10. Oke, berhasil. Oke, teman-teman semuanya, sudah selesai ya terkait dengan penugasan di sini. Dia di sini meluncurkan aplikasi untuk menghubungkan ke database ya. Sudah berhasil. Oke, selanjutnya nanti kita akan lanjut ke lab selanjutnya. Ini kita submit terlebih dahulu untuk bisa kita lihat nanti nilainya. Oke, sembari kita menunggu submit, di sini ada pertanyaan nih terkait dengan lab di sini. Oke, yang pertama di sini. When you create your RDS DB instance, why did you config it as a single database instance without a multi-agent deployment optional? Di sini ketika kita membuat sebuah instance database, mengapa kita itu perlu nih untuk konfigurasi sebagai single database instance tanpa adanya opsi multi-agent deployment? Kenapa? Karena kita
konfigurasi instansi DB-RDS itu sebagai single DB tanpa opsi multi-AZ deployment karena beberapa alasan. Nah, misalkan yang pertama nih, kita ingin menghemat biaya, cost having-nya, gitu kan. Opsi ketika multi-AZ itu dinonaktifkan, secara otomatis dia akan membuat reflect terkait dengan standby replication database di AZ yang menggunakan biaya konvensional pada storage-nya. Nah, karena lab ini adalah lingkungan dari DevTest yang bersifatnya sementara, dia hanya untuk pembelajaran yang kita lakukan, jadi nggak perlu juga kebutuhan labnya, tergantung kebutuhan lab, dan juga mungkin biar lebih simpel aja gitu, untuk nyimpan yang lebih cepat dan lebih sederhana seperti itu. Oke, itu. Kemudian kalau yang kedua, why did you need to do so that your application could connect to your database? Ada dua langkah utama yang diperlukan di sini. Sebenarnya kalau misalkan apa yang perlu dilakukan agar aplikasi ini dapat terhubung ke database, ada dua utama hal yang dilakukan. Yang pertama, kita mengambil atau menggunakan endpoint database. Aplikasi itu membutuhkan alamat jaringan yang disebut sebagai endpoint. Oke. Nah, dari instansi FTS itu untuk mengetahui kemana harus ngirim permintaan dan koneksi itu juga. Nah, di tugas kedua kan kita menyalin endpoint ya, environment amazon.com gitu kan. Nah, itu perlu untuk kita masukkan ke pengaturan aplikasi seperti itu. Kemudian yang kedua juga untuk memastikan akses jaringan melalui security group. Nah, instansi RDS di tempat VPC itu aksesnya dikontrol oleh security group seperti itu. Kita lihat. Oke, ini ada kesalahan ya di akhirnya. Oke. Kita akan lanjut ke lab selanjutnya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.